Hai teman-teman di Indonesia, kembali lagi dalam podcast singkat untuk drama seri Sang Penolong. Dan drama ini merupakan kolaborasi antara Polisi Satwa bersama dengan tim kreatif film Indonesia. Dan teman-teman pernah bayangkan nggak sih mengenai kerja utama dari Satwa K9 dan juga Satwa Turangga yang berada di Direktorat Polisi Satwa? Bagaimana sistem pelatihannya, bagaimana cara kinerjanya mungkin di sehari-hari, bahkan mungkin bagaimana dengan dedikasi yang tinggi yang dicurahkan setiap hari untuk masyarakat. Nah, teman-teman, pada saat ini kita akan membahas hal tersebut bersama dengan pimpinan dari Direktorat Polisi Satwa yang pada saat ini bersama dengan Brigadir Jenderal Polisi Bapak Tori Kristianto SIK. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Gabriel, selamat datang di Direktorat Polisi Satwa. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami dan teman-teman yang ada di rumah. Dan kami mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak mengenai Satwa K9 dan juga Satwa Kuda yang berada di Direktorat Polisi Satwa ini. Mungkin yang menjadi pertanyaan pertama kami, apa sih fungsi utama atau peran utama dari Satwa K9 dan juga Satwa Turangga yang berada di Direktorat Polisi Satwa ini? Baik, terima kasih Mbak Gabriel. Bahwasanya fungsi dan tugas pokok daripada Direktorat Polisi Satwa ini adalah mendukung tugas utama daripada fungsi kepolisian yang ada. Jadi tentunya ini merupakan peran yang strategis yang diemban oleh Direktorat Polisi Satwa. Tugasnya apa? Dalam melaksanakan kegiatan pelacakan dan penangkalan. Pelacakan kita menggunakan kinen ataupun anjing, kemudian penangkalan kita menggunakan turangga ataupun kuda. Di mana dalam kegiatan ini, khususnya untuk kinen-kinen kita mempunyai beberapa kemampuan. Di antaranya dia bisa untuk melaksanakan pelacakan yang berkaitan dengan masalah narkotika, kemudian yang kedua dengan pelacakan untuk bahan peledak, kemudian untuk pencarian korban SAR, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian bisa dipergunakan juga untuk pelacakan tugas-tugas umum, dan yang terakhir bisa dipergunakan juga untuk kegiatan dalmas atau menangani kegiatan unjuk rasa, seperti itu. Kemudian untuk kuda sendiri tentunya melakukan peran yang sangat strategis juga dalam rangka untuk menerima atau menyambut tamu-tamu negara atau protokoler sebenarnya. Kemudian di samping itu juga biasanya kita pergunakan kuda-kuda itu tersebut untuk kegiatan-kegiatan patroli, terutama di tempat-tempat yang tidak bisa terjangkau oleh kendaraan-kendaraan yang ada di kepolisian. Dan yang terakhir juga kuda kita tentunya kita pergunakan untuk kegiatan yang bersifat pengamanan yang humanis, mendekatkan antara masyarakat dengan hewan yang ada di Direktorat Polisi Satwa tersebut. Luar biasa sekali nih Jenderal, karena ternyata tugas-tugas dari K9 bahkan kuda sendiri itu merupakan tugas yang sangat strategis, yaitu mendekatkan diri kepada masyarakat. Bahkan untuk K9 memiliki berbagai unit yang membantu tugas-tugasnya dalam kepolisian, bahkan masalah-masalah yang mungkin berada dalam kemasyarakatan, mungkin seperti yang Jenderal tadi bilang, pelacakan, bahkan mungkin pencarian SAR. Ternyata banyak sekali ya Jenderal yang merupakan tugas-tugas pokok dan tugas utama bagi Satwa K9 dan juga Turangga ya di Direktorat Polisi Satwa ini. Dan mungkin pertanyaan kedua dari kami, lalu bagaimana mungkin penyeleksian dari Satwa K9 dan juga Turangga ini? Mungkin ada tips-tips khusus yang digunakan pada saat pemilihan satwa yang digunakan di sini. Baik. Untuk pelatihan sendiri tentunya kita melaksanakan kegiatan hampir setiap hari kita melaksanakan kegiatan latihan. Kemudian sebelumnya tentunya kita dalam pemilihan baik K9 maupun kuda itu harus benar-benar selektif. Kita sesuaikan dengan karakter, kemudian naluri, fisik, untuk bisa kita nanti sesuaikan juga kepada handlernya masing-masing. Untuk pelatihan kita sendiri saat sekarang ini kita mempunyai subdiklat yang untuk melatih para pawang-pawang ataupun handler, baik itu untuk kinen maupun aswasada untuk kuda, tentunya supaya anggota kita lebih profesional dalam melaksanakan tugas tentunya, dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, seperti itu. Wah, ternyata rekan-rekan di rumah, ternyata tidak hanya untuk Satwa K9 sendiri dan juga Turangga yang diberikan kesempatan untuk menjalani pelatihan. Bahkan untuk pawang
dan juga aswasada atau penunggang kuda juga diberikan pelatihan di subditlatnya tersendiri untuk satwa ya Jenderal ya. Betul. Luar biasa sekali. Kemudian Jenderal, kalau begitu berarti pasti akan ada berbagai rintangan, tantangan yang mungkin dihadapi oleh Satwa K9 dan juga aswasada atau turangga sendiri ya Jenderal. Mungkin bisa dijelaskan apa saja sih yang mungkin kendala-kendala kehidupan sehari-hari yang mungkin bisa berhadapan dengan pawang dan juga para aswasada? Tentunya kalau berbicara masalah kinen ataupun kuda, ini kan hewan ya. Kita tidak pernah tahu hewan itu kalau sakit dia bisa merasakan atau ngomong, Pak saya sedang sakit atau seperti itu. Tetapi yang menjadi kendala kita biasanya itu terkait dengan masalah manajemen perawatan yang memang benar-benar harus kita teliti setiap harinya dalam melaksanakan perawatan-perawatan hewan tersebut. Bahkan tentunya kita harus mengecek secara fisik setiap harinya. Karena bagaimanapun juga hewan itu butuh suatu kesejahteraan. Kalau dia berada di kandang setiap harinya, dia merasa tidak sejahtera, bahkan mungkin bisa stres juga. Hal seperti ini terkadang kalau kita yang tidak terbiasa dengan yang mengawak ini tidak tahu bahwa saya hewan ini dalam kondisi stres, kemudian hewan ini tidak kondisi sejahtera dan sebagainya. Nah, tentunya hal-hal ini menjadi tantangan bagi kita sehingga kepedulian daripada para pawang ataupun handler ini ataupun aswasadanya ini benar-benar bonding benar dengan kinainya ataupun kudanya. Karena bagaimanapun juga tuntutan tugas kita ini, keberhasilan tugas kita ini terletak pada hewan-hewan kita juga. Seperti itu. Wah, ternyata hewan juga bisa stres ya. Satwa itu bisa stres rekan-rekan. Jadi dari pawangnya harus mengetahui kiat-kiat bagaimana biar K9 dan juga kudanya ini bisa semangat bekerja, tidak stres, bahkan bisa sejahtera. Dan bisa dibilang bahwa satwa-satwa yang bekerja di bawah Direktorat Polisi Satwa ini semuanya adalah hewan yang sejahtera. Dan mungkin Jenderal, pertanyaan terakhir mungkin, kan ini ada series dari Sang Penolong, drama series Sang Penolong. Mungkin bagaimana kesan, pesan, pendapat Jenderal mengenai series yang akan kita tampilkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia ini? Baik, yang pertama tentunya kita mengucapkan terima kasih atas pembuatan film series Sang Penolong tentunya. Hal ini mengandung suatu maksud bahwa Sang Penolong itu merupakan tugas daripada kepolisian terlebih dahulu. Tugas polisi adalah menolong ataupun melayani daripada masyarakat yang ada. Tentunya dalam kita melaksanakan tugas, ada berbagai tantangan yang ada di situ. Terutama tantangan tugas itu sendiri dan tantangan kita dalam rangka meninggalkan keluarga kita. Yang terkadang kita tinggalkan mereka berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ketika kita tinggalkan, kita tidak pernah tahu sedang ada permasalahan apa di keluarga kita juga. Tetapi tuntutan tugas dalam film ini sangat mementingkan kepentingan umum terlebih dahulu. Nah, tentunya kalau kita bicara masalah kepentingan pribadi kita, ya setiap hari pasti ada juga tuntutannya seperti itu. Sehingga dengan adanya dua hal yang sangat balance ini, disitulah polisi bekerja antara nurani dan tuntutan tugas dalam pelaksanaan kesehariannya. Seperti itu kira-kira. Wah, luar biasa sekali Jenderal. Berarti series yang akan ditampilkan ini pasti menggugah hati, apalagi kita seorang pekerja ya. Wah, semakin tidak sabar ya Jenderal menunggu series dan ini keluar. Dan yang paling penting tentunya satu hal lagi, mudah-mudahan daripada pembuatan film ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Wah, masyarakat sekitarnya tentunya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Wah, jadi tentunya bukan hanya mendekatkan diri kepada kepolisian negara Indonesia, bahwa kita juga bisa merasakan sendiri, oh seperti apa peran yang ada di kepolisian, khususnya di Polisi Satwa. Dan tentunya kita berharap ini akan menggugah para penonton, teman-teman di rumah, bahkan bisa mengedukasi teman-teman di rumah mengenai tugas kepolisian, khususnya di Direktorat Polisi Satwa ini. Kemudian Jenderal, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan sehingga bisa mewawancarai seorang pemimpin dari Direktorat Polisi Satwa tentunya.